Bangun, bangun dan bangkit Bapak Ibu. Tidak semuanya yang namanya mencapai namanya kesuksesan harus lewat jalur pendidikan. Harus lewat dengan bisnis, dengan modal yang mahal, modal yang besar. Tapi dengan perusahaan yang namanya Enagic Bapak Ibu, dengan kita menginvestasikan waktu dan uang kita bisa mencapai sukses yang kita inginkan Bapak Ibu. Ya. Karena ujungnya semua adalah penghasilan uang. Warren Buffett pernah mengatakan seperti ini. Kalau ada orang yang mengatakan uang bukan segala-galanya, pastikan orang tersebut atau kita mengatakan uang bukan segalanya, kita sudah punya banyak uang terlebih dahulu. Benar nggak Bapak Ibu? Karena biasanya orang yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu, pada saat dia misalnya masih menjadi seorang karyawan, begitu gajinya dia kena potong 100.000, pasti dia akan komplain. Ada apa dengan gaji saya kok kurang 100.000? Padahal sebelumnya dia cerita kemana-mana, termasuk ke saya. Bro, nggak semuanya itu dihitung dengan uang. Kebahagiaan tidak dihitung dengan uang. Tapi begitu kepotong 100.000, dia protes keras. Fakta kehidupan, benar nggak Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu semua udah jelas posisinya ada di mana hari ini. Kita di posisi benar-benar luar biasa sebagai networker, Enagic distributor Bapak Ibu. Karena profesi seperti kita, profesi yang memang sudah dituntut jalannya menjadi orang sukses, menjadi minoritas, yang dimana tidak semua orang bisa mencapai hasil yang mereka inginkan dan mereka terus struggle. Sesuatu yang mereka bilang tidak masuk akal, mereka pun mengerjakannya tidak masuk akal Bapak Ibu. Karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang tua saya bekerja dalam sebuah sistem yang namanya employment. Puluhan tahun, 30 tahun dia bekerja, akhirnya punya rumah. Yang terakhir ibu saya telepon, "Le, kamu bisa kesini nggak? Plafonnya ambruk." Dengan penghasilan tiap bulan 3 juta. Dan semua orang berjuang mati-matian untuk menjadi seorang karyawan, mengeluarkan uang banyak untuk menyogok supaya bisa menjadi seorang pegawai negeri. Saya bilang, ini yang sinting siapa ini? Kalau di depan kita udah jelas-jelas Bapak Ibu bisa mendapat hasil 100 juta tiap bulan, dan ini nggak ada ini tidak rahasia lagi, kita tinggal mau atau tidak, dan ini bisa kita capai, dan ini mungkin kita bisa capai, sedangkan yang tidak mungkin aja dulu saya kerjakan Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang gila? Mereka atau kita Bapak Ibu? Mereka atau kita Bapak Ibu? Mereka. Jadi Bapak Ibu nggak usah berkecil hati kalau ada orang yang nggak percaya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah patah hati kalau misalnya ada orang yang nggak bisa menerima konsep ini. Bapak Ibu nggak usah kecewa kalau mereka tidak bisa menerima apa yang kita jelaskan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena cuma orang minoritas yang bisa menerima ini. Hanya orang-orang yang jumlahnya sedikit yang bisa menerima ini Bapak. Oke? Masih pada kuat gak nih? Yes. Yang masih kuat berapa orang? Jam 12 malam. Ah, jam 12 malam. Pak Widya, saya booking sampai jam 12 malam Pak Widya. Iya. Oke. Nih Bapak Ibu, saya kasih tahu lagi, ya. Bagaimana caranya kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Dan tadi saya sudah berulang kali mengatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan di bisnis Enagic tidak ada rahasia. Karena pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mencapai yang namanya sukses adalah cari orang yang sudah sukses. Cari orang yang sudah membuktikan. Cari orang yang memang sudah melakukan. Bukan hanya berteori, bukan hanya cerita, tapi dia sudah membuktikan dengan apa yang dia kerjakan. Dan Bapak Ibu bisa menilai apakah sosok orang tersebut bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan mentor, bisa dijadikan contoh untuk mencapai hasil yang Bapak Ibu inginkan, yang bisa menilai Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, tanyakan apa yang mereka lakukan Bapak Ibu. Saya waktu mengerjakan bisnis ini, saya tidak punya contoh sama sekali. Saya hanya bisa mencari tahu dari YouTube. Makanya pada saat saya ketemu Mr. Daniel Demakali, beliau adalah seorang CEO sebelum mengerjakan bisnis Enagic Bapak Ibu.
CEO itu adalah salah satu pimpinan perusahaan yang dimana dia bukan orang bodoh. Dan dia mengatakan di video presentasinya, saya mengundurkan diri dari CEO untuk mengerjakan bisnis energi secara full time. Kalau bisnis ini kecil, kalau bisnis ini jelek, nggak mungkin dia mengorbankan pekerjaan dia dari seorang CEO menjadi energi distributor. Bapak Ibu sadar nggak yang Bapak Ibu pegang di tangan Bapak Ibu ini sekarang apa Bapak Ibu? Emas. Yang saya bingung dan saya ketawa. Banyak teman-teman yang sudah megang emas, emasnya dibuang, diganti kerikil Bapak Ibu. Dan dia dengan bangga ceritakan kerikil ini ke orang-orang. Ngerti nggak maksud saya? Banyak Bapak Ibu yang melakukan seperti itu. Tapi salah nggak mereka? Tidak. Ini kita bicara bukan tentang salah dan benar. Ini kita bicara tentang hidup kita yang mau kita bawa kemana 5-10 tahun lagi. Dan kita yang mempunyai keputusan. Kita sendiri yang menentukan bagaimana kita mau bawa hidup kita. Makanya Bapak Ibu, kalau memang sukses sudah bukan rahasia lagi, pada saat saya melihat Mr. Daniel Demakali yang mereka lakukan adalah apa? Mereka bisa ngomong, mereka bisa presentasi. Jadi pada saat saya tidak bisa presentasi, saya sudah tahu masalah saya untuk tidak bisa berhasil. Yaitu apa Bapak Ibu? Saya tidak bisa presentasi, jadi saya harus latihan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bisa presentasi. Jadi saya tidak memfokuskan masalahnya, saya memfokuskan solusinya. Next. Pada saat saya tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis mencontek. Saya kasih tahu lagi Bapak Ibu, ini bisnis mencontek. Kalau Bapak Ibu punya bisnis di luar sana konvensional, anggaplah bisnis martabak seperti anaknya Bapak Presiden. Mau nggak dia share martabak yang dia buat Bapak Ibu? Mau nggak dia kasih tahu sistem penjualannya seperti apa? Pada saat Bapak Ibu bikin martabak juga tapi beda merek, mau nggak dia berbagi kesuksesan Bapak Ibu? Nggak bakal mau. Di sini Bapak Ibu, saya membuat bisnis ini menjadi sukses buat semua grup saya. Disitulah kesuksesan yang saya bisa dapatkan. Pada saat saya buat orang-orang atau dalam organisasi saya, sebanyak mungkin mereka bisa mencapai hasil yang maksimal. Dan itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena kenapa Bapak Ibu? Saya tidak merasakan itu menjadi sebuah persaingan. Kalau saya bisa bantu tim-tim saya, yang tim saya di sebelah kiri, mereka pengen punya rumah, saya bantu habis-habisan mereka untuk punya rumah. Sebelah kanan saya, mereka pada pengen punya mobil, saya bantu habis-habisan mereka punya mobil. Tahu nggak saya punya apa Bapak Ibu? Saya punya rumah dan mobil Bapak Ibu. Makanya saya nggak peduli tentang diri saya. Yang saya pedulin adalah tentang grup saya, tim saya Bapak Ibu. Karena dengan saya bisa membantu mereka, sama saja saya membantu diri saya sendiri. Sama seperti kita mengangkat dua tim tangan kita ke atas. Lihat gak siapa yang kebantu ke atas? Kita sendiri pun ikut kebantu. Jadi kita siap untuk mendorong mesin 850 unit. Siap. Siap gak Bapak Ibu? Siap. Siap gak mendorong 850 unit? Siap. The key is simplicity. Kuncinya adalah kesederhanaan. Di bisnis energi bukan jago-jagoan bagaimana Bapak Ibu cerita presentasi keren, canggih, enggak. Semakin bodoh Bapak Ibu menjelaskan bisnis ini dan orang closing, itu yang harus diikuti. Kenapa saya bilang kayak gitu Bapak Ibu? Karena itu yang saya bangun dari bisnis ini. Semua tim-tim saya yang pintar-pintar, yang sekolah pada di luar negeri, semuanya ngomong, gila, Joko aja yang cuma waiter bisa. Apa kabar dengan gue lulusan S2 dari luar negeri? Apa kabar dengan saya? Saya ini punya jabatan tinggi. Masa dia cuma waiter aja bisa, dia bisa, saya nggak bisa? Ngerti nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bisa membuat bisnis ini sederhana, dan Bapak Ibu bisa diikuti sama tim semua organisasi Bapak Ibu pasti sukses. Karena sukses di bisnis energi bukan hal yang sulit. Yang sulit adalah cara berpikirnya Bapak Ibu. Makanya sederhanakan cara berpikir Bapak Ibu supaya bisnis ini akan mengikuti hasil yang Bapak Ibu inginkan. Tepuk tangan untuk yang keempat. Ini dia. Ya, saya ingetin ya. Hati-hati yang namanya suara setan. Karena setan
tidak pernah suka ngelihat manusia hidupnya baik. Karena setan tidak akan pernah suka ngelihat hidup manusia bahagia. Karena setan tidak pernah suka ngelihat hidup manusia itu sukses. Makanya saya ingetin, pada saat Bapak Ibu setelah selesai acara hari ini, kita akan keluar kita akan pulang ke rumah masing-masing. Karena nggak semua ruangan ini Bapak Ibu pasti nanti pulangnya ke rumah saya, kan enggak Bapak Ibu. Nah, ini suara-suara negatif yang selalu akan terjadi pada saat kita sendirian. Karena pada saat kita sendirian, yang namanya setan akan duduk di sebelah Bapak Ibu. Kan saya udah bilang, itu bisnis susah. Lu aja dibegoin sama Joko, cuma enak, udah ganteng, keren, kaya lagi dari bisnis ini. Lah lu lu tuh buang-buang waktu, ngapain lu ke kantor Enajik, udah hujan, banjir, macet, capek-capekin, ngapain, becek, gak ada ojek, ya. Susah bisnisnya. Udah ditemenin setan, tiba-tiba datang keluarga kita, anggaplah om kita. Kamu gimana bisnis Enajiknya? Ya, alhamdulillah om, lumayan lah. Kamu hati-hati tuh sama bisnis kamar water. Teman saya tuh minum air itu mati. Hah, yang bener om? Ya ampun, kamu nggak percaya, cek aja tuh sana. Wah, makin lagi bener nggak? Lah iya, orang minumnya udah koma, sakitnya udah lama, terus tiba-tiba minum air kangen bangun terus sehat gitu. Ngerti nggak maksud saya Bapak? Begitu kita sendiri sudah goyang, training nggak pernah, komunikasi sama leader nggak ada, ya kan? Ketemu training seperti ini nggak pernah hadir, tiba-tiba itu setan dan makin nongkrongin, datang omnya langsung mengatakan itu, masuk WhatsApp dari grup, datanglah ke basic skill training bla 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 bla, kagak dibaca. Leadernya telepon, nggak diangkat. Habis itu, dia lupakan bisnis. Banyak nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Banyak. Makanya saya kasih tahu. Karena ini akan hadir pada saat Bapak Ibu semua di ruangan ini sendirian. Pada saat Bapak Ibu di sini tidak ada di ruangan yang namanya tuh. Sekarang, tahu nggak? Itu yang namanya setan-setan. Pada nongkrong di bawah, nungguin Bapak Ibu pulang, nungguin Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing. Jadi ada setan botak, ada setan tanduk, ada setan bibir memble, ya. Setannya macam-macam bentuknya. Lu lagi nungguin siapa? Gua lagi nunggu itu tongkrongan gue Ibu Elizabeth. Tahu lihat aja sampai rumah. Biar nggak datang lagi Dia positif di atas, tar sampai rumah gua habisin dia semangatnya. Dan semua pada ngerumpi di bawah, nunggu semua ibu-ibu turun. Pada saat turun, tanpa ibu tahu, dia masuk ke bawah alam sadar pikiran kita. Dia mengatakan, saya nggak bisa, ini bisnis bukan buat saya, ini buang-buang waktu, ini benar-benar susah ternyata dari apa yang saya pikirkan. Setelah dari itu, pas Pak Wayena ditelepon, nggak diangkat. Pak di WhatsApp, nggak pernah direspon. Tapi begitu Ibu Elizabeth sadar bahwa ini, hai setan! kasih air kangen water. Kamu tidak bisa memberhentikan impian saya, kata Bu Elizabeth. Kamu tidak bisa membuat saya berhenti dari bisnis ini. Tidak ada satupun yang bisa memberhentikan saya. Saya akan wujudkan impian saya satu-satu. Itu setan yang tadinya setan gondrong jadi rontok rambutnya. Gara-gara Ibu Elizabeth semangatnya lebih besar dari suara negatifnya. Saya akan lawan itu semuanya. Itu yang harus kita punya, Bapak Ibu. Next. Ini yang saya tadi bilang.
Pertempuran kita itu pertempuran setiap hari. Bukan pertempuran setiap hari Senin sampai Kamis. Bukan pertempuran cuma hari Jumat, bukan. Pertempurannya itu setiap hari dengan apa Bapak Ibu? Dengan suara negatif. Dan dia akan terus mencari kesempatan pada saat benar-benar Bapak Ibu drop. Begitu Bapak Ibu jatuh semangatnya, oh dia ngundang teman-temannya. Dia akan panggil teman-temannya yang lain. Woi, Mbak Pinky lagi leto itu semangatnya, kita habisin guys, tongkrongin. Lagi bengong diem, dikelilingin nih dari setan botak sampai gondrong di kanan kirinya dia. Kita habisin dia, kan? Bokatnya juga apa neng? Buang-buang waktu neng. Gak usah itu dengerin yang namanya Joko, lagi aja perutnya buncit neng. Ngerti gak Bapak Ibu? Ini fakta. Karena saya mengalami sampai hari ini Bapak Ibu. Saya sendiri udah 8 tahun masih terus ditongkrongin yang namanya The Voice. Saya sampai hari ini masih terus diglandotin sama yang namanya The Voice. Tapi setiap kali dia datang Bapak Ibu, saya sudah punya penangkalnya. Setan! Tawa, emang aku pelawak? Kamu semua mau 1 gel sama 1 juta, kamu mau semua 1 juta setan ngumpul, tidak akan pernah bisa satu pun bisa memberhentikan saya. Siram pakai air. Karena senyum ibu saya yang akan melawan kamu semua. Karena kebahagiaan ibu saya yang akan melawan kamu semua. Kamu semua tidak akan pernah bisa memberhentikan untuk membuat ibu saya bahagia. Ciut nyaringnya. Bro, cabut yuk. Dia emang orang gila bener. Kita buang-buang waktu mempengaruhi dia. Ngerti gak Bapak Ibu? Itu mentality yang Bapak Ibu harus punya setiap hari. Tanpa leader Bapak Ibu atau dengan leader Bapak Ibu, dengan tim Bapak Ibu atau tanpa tim Bapak Ibu, Bapak Ibu harus ucapkan dan lawan ini pertempuran setiap hari. Karena pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Itu yang Bapak Ibu harus pegang. Next. Ini yang saya bilang. Pilihan yang ada dalam hidup kita sendiri yang menentukan. Next. Apakah kita mau lawan atau kita mau diem aja? Atau kita mau terus lawan atau kita diem aja Bapak Ibu? Percaya sama saya, masalah yang ada di Kangen Water yang pernah Bapak Ibu dengar di luar sana sampai hari ini, bukan itu masalahnya Bapak Ibu. Masalahnya adalah di diri kita sendiri Bapak Ibu. Dan saya sudah paham sekali Bapak Ibu. Pada saat semua orang bilang tidak pada bisnis ini karena mesinnya mahal Bapak Ibu, saya cuma sebutkan 3 huruf. EGV, saya terus jalan. Pada saat bilang orang nggak percaya, pada saat dia minum airnya tidak ada perubahannya, saya bilang sama diri saya, EGP, saya terus jalan Bapak Ibu. Pada saat semua orang mengatakan tidak pada bisnis Kangen Water Bapak Ibu, saya sudah tahu masalahnya di bisnis ini baru timbul karena satu Bapak Ibu. Pada saat saya berhenti percaya, pada saat saya berhenti yakin, pada saat saya berhenti presentasi, baru semua bisnis saya bermasalah di Enagic Bapak Ibu. Selama saya masih terus bergerak, selama masih saya terus percaya, selama saya masih terus yakin, selama saya masih terus presentasi, tidak ada satupun yang bisa memberhentikan saya untuk bisa mewujudkan impian saya Bapak Ibu. Bagaimana caranya nih Bapak Ibu untuk bisa membunuh suara-suara negatif? Ini bisa kita lawan Bapak Ibu. Next. Kita harus selalu dengan orang-orang positif dalam lingkungan kita. Pada saat kita tahu lingkungan kita negatif, pergi dari situ Bapak Ibu. Jangan diam diri. Kalau Bapak Ibu belum kuat, cari teman. Jangan sendirian sama orang yang negatif di sekeliling kita Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti kalah. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran itu Bapak Ibu. Makanya pastikan orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang punya semangat yang sama, yang punya visi yang sama, yang punya antusias yang sama Bapak Ibu.
Tapi kalau kita ada di lingkungan yang dimana semua negatif, semua tidak percaya, semua tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan dengan hidup mereka, percaya sama saya, Bapak Ibu akan sama seperti mereka. Ini dia Bapak Ibu. Komunikasi dengan leader aktif. Saya sudah tahu tim saya yang mana akan bergerak besar, sama mana yang nggak akan besar Bapak Ibu. Dari mana indikatornya? Nih. Saya tidak pernah bisa paksakan tim saya untuk berkomunikasi aktif dengan saya Bapak Ibu. Karena ini semua harus dibangun dari kesadaran. Kesadarannya harus dari dia. Karena saya sendiri waktu di prospek Bapak Ibu, bukannya memprospek saya yang follow up saya, tapi saya yang follow up dia. Saya yang kejar dia, saya yang minta dia, saya yang nyusul dia. Bukan dia yang ngejar saya Bapak Ibu. Itu tidak pernah saya lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kaitannya sama impian saya, ini kaitannya sama hidup saya, bukan hidup upline saya, bukan hidup leader saya. Karena saya yang butuh, saya yang kejar dia Bapak Ibu. Tidak akan ada satupun yang akan bisa memaksa diri Bapak Ibu untuk mengerjakan bisnis ini. Tidak akan ada satu orang pun yang memaksa Bapak Ibu untuk bisa sukses di bisnis ini, kecuali diri Bapak Ibu sendiri. Next. Next. Next semuanya. Lihat Bapak Ibu, ada berapa poin yang hari ini kita bahas? Ada 4. Dan hari ini saya beberkan semua Bapak Ibu. Ada foto ini. Males ya. Udah amat. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang kedua, alasan yang kuat comparison. Yang ketiga, Knowing the claim of success. yang keempat, Beware of the fight. ini 4 poin Bapak Ibu. Ini saya share kemarin 2 tahun yang lalu di Hawaii, Amerika. Dan mereka shock. Mereka belum pernah dengar ini. Karena di sana semua ngebahasnya tentang produk. Semakin pintar mereka, ego mereka semakin naik Bapak Ibu. Makanya kenapa akhirnya saya sama Mr. Gamliel Demakali, saya bisa 6A94, beliau juga 6A164, tapi secara level kita sama. Padahal waktu saya memulai bisnis ini saya masih 0A dan beliau sudah 6A93 Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena saya memerintahkan pikiran saya untuk menjadi sederhana Bapak Ibu. Bisnis ini mengikuti cara Bapak Ibu berpikir. Kalau Bapak Ibu berpikir complicated, bisnis ini akan menjadi complicated atau rumit. Kalau Bapak Ibu berpikir sederhana, bisnis ini akan menjadi sederhana Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu hari ini dengar? Bukan sesuatu hal yang sulit kan? Sesuatu hal yang sangat sederhana. Tapi ini semua baru bergerak Bapak Ibu. Seperti yang saya tadi bilang, kalau Bapak Ibu sudah punya yang namanya impian yang yakin untuk dituju. Karena di bisnis ini tidak ada satu orang pun yang akan bisa memaksakan Bapak Ibu mencapai tujuan garis finish yang Bapak Ibu inginkan. Tentukan garis finish Bapak waktunya, karena hidup kita hanya Tuhan yang tahu besok masih ada umur atau tidak. Saya Tredi Joko menyampaikan pada sore hari ini, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang saya tadi buka teman-teman, yang Mas Joko jelaskan poin-poinnya adalah yang di awal kita juga dijelaskan kan ya. Ya teman-teman dapetin nggak intinya dari apa yang Mas Joko sampaikan? Ya luar biasa banget ya, kita